You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Halo, selamat malam teman-teman. Senang banget bisa ketemu lagi malam sama ini. kita berdua. Yes. Saya Alex dan Debbie. Iya, teman-teman, kita masih ingin sharing lagi nih ya. Dan kali ini Dek, temanya Mau cerita-cerita nah, ya? cerita-cerita ya. Dan karena itu juga nanti berharap teman-teman yang mungkin juga punya cerita, Boleh sharing ya. punya pertanyaan gitu ya, silakan boleh share, kita boleh ya saling berbagi gitu ya. Malam hari ini topik kita judulnya mengenal dia dan si dia. si dia, si doi. Ya, begitulah. Iya, karena aku kalau lihat hal ini gitu ya. Halo teman-teman, ini ada Kevin. Halo. Masa penjajakan itu kan di dalamnya biasanya kita bilangnya ini masa pengenalan, masa untuk kenal lebih dekat, dan nanti waktu kita masuk ke pacaran pun juga itu masa mengenal. Nah, waktu bicara pengenalan itu apa sih yang perlu gitu ya. Jadi aku tuh lagi berpikir gimana kita nolong teman-teman juga waktu mengenal apa sih yang kita perlu, prinsipnya seperti apa. Lalu mungkin hal-hal apa yang bisa menjadi saran kali ya untuk kita bisa saling mengenal. Boleh, Iya. boleh. Oh, Kevin, kapan KKR lagi? Nanti ya. KKR-nya nggak tiap kali. Jadi nanti KKR siswanya lagi gitu ya. Oke, jadi thank you buat teman-teman. Ini banyak yang mungkin udah mulai join juga. Thank you. Ini udah terakhir kita kapan ya Bang ya? Kapan ya? Minggu lalu ya? Minggu lalu ya? Minggu lalu ya? Emang nyari waktu untuk Ya, karena pas lagi sama-sama kosong iya. lagi ya. Jadi karena udah pikir-pikir minggu ini gimana, kapan ya bisa sharing ya. Oh udah ya malam ini gitu. Dan baik, jadi Kembali ke topik ya. Kita topiknya hari ini adalah mengenal dia. Mengenal dia dan dia. Mungkin maksudnya perlu ini dulu kali ya Bang ya, perlu penjelasan kenapa mengenal dia itu sangat penting gitu loh. Padahal kan kalau dipikir-pikir kan apa hubungannya gitu, tanda kutip ya, dia gitu dengan kan yang mau dikenal kan si dia ya. Apa hubungannya dengan dia yang di atas gitu loh. Kalau butuh dijelasin gitu. Kalau ya. kita perlu memahami tema ini, waktu aku juga tadi mikir-mikir gitu ya. Iya ya, pengenalan itu sebenarnya tidak terlepas dari kita mengenal siapa yang menciptakan kita. Yes. Jadi karena hubungan antar manusia, relasi itu di dalamnya menurutku tetap terkait dengan kehadiran pencipta. Oke. Jadi sebenarnya bagaimana aku bisa kenal diriku, bagaimana aku bisa kenal orang lain yang sama-sama manusia seperti diriku, ya mesti kenal siapa yang menciptakan aku, siapa yang menciptakan dia. Oke. Jadi pengenalan akan dia itu, Allah, itu menjadi satu hal yang esensi sih sebenarnya untuk pengenalan akan diri kita dan bahkan pengenalan akan sesama. Jadi kalau dalam hal ini berarti mengenal Tuhan tuh hal yang sangat penting ya Bang ya. Iya. Maksudnya kadang-kadang kita tuh cuma mikirnya pengenalan akan Tuhan tuh ya udah, yang penting lo rajin datang ke gereja. Itu kalau dipikir-pikir gimana tuh Bang? Maksudnya kita mengenal dia itu kayaknya abstrak banget gitu. Gimana sih caranya, atau mengenal dia tuh maksudnya kayak gimana gitu? Oke. Nah, memang aku pikir sih Tuhan juga bicara kepada kita melalui pengalaman dan pola-pola pengenalan yang kita alami dalam hidup juga. Misalnya gimana sih aku kenal kamu, ya mesti ada komunikasi. Di dalamnya ada relasi lah ya. Pengenalan itu ada relationship yang terus-menerus, yang mendalam, yang tambah lama, tambah kenal. Dan kemudian ya kalau kita bicara kepada pasangan tentunya mungkin tambah sayang. Nah kalau bicara kepada Tuhan ya juga tambah sayang, tambah kenal dia, tambah kita makin menikmati sebenarnya apa sih yang
akhirnya harus aku jalani dalam hidup. Karena menurutku gini deh, pengenalan yang dalam itu harus dimulai dengan Tuhan kan udah memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah, kita meresponinya itu. Nah, bagaimana meresponinya? Komunikasinya seperti apa? Nah, satu hal yang menarik adalah Tuhan sudah memberikan firman-Nya. Firman itu adalah komunikasi ilahi kepada kita, apa yang menjadi karakternya Allah. Kita belajar tentang apa yang Allah lakukan dalam dunia, dan tentunya apa yang Tuhan mau juga. Apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Kita harusnya berpasangan dengan orang yang seperti apa. Semua tuh komunikasi itu Tuhan berikan lewat firman. Sehingga hal yang paling basic menurutku dalam relasi dengan Tuhan secara praktis adalah ya kita membaca, merenungkan, mengaplikasikan firman, bahkan membagikan firman. Dan setelah itu ya saya pikir segala bentuk upaya untuk makin mengenal Tuhan dan firman-Nya itu adalah proses pengenalan yang bisa kita jalani. Misalnya ikut kebaktian, ikut ibadah, saat teduh setiap hari, itu proses berdoa, Tuhan, ya itu prosesnya gitu ya. Aktivitas-aktivitas yang kayaknya, makanya kalau teman-teman kita melakukan aktivitas itu dalam ritual belaka, itu jadi kosong, jadi males gitu, karena akhirnya kita cuma melihat ya udah disuruh kebaktian, disuruh ibadah. Tapi kalau kita melihat bahwa iya ya, melalui ibadah ini saya akan makin mengenal siapa Allah, apa yang Dia rindukan dalam hidup saya. Nah, itu jadi beda. Jadi kayak misalnya hal-hal rohani yang kita lakukan tuh sebenarnya bukan tanpa tujuan ya Bang ya? Iya. Kayak misalnya berdoa, baca firman, saat teduh, itu bukan tanpa tujuan ya? Bukan tanpa tujuan. Bukan yang karena ya udah yang penting yang lu Kristen lo harus gereja, lu kan Kristen ya lu harus doa gitu, bukan ya? Bukan. Tapi ada sebuah tujuan di dalamnya untuk mengenal Allah. Ya? Jadi pengenalan akan dan itu proses seumur hidup. Kenapa? Karena Allah yang kita kenal adalah Allah yang tidak terbatas. Sehingga pengenalan akan Allah yang tidak terbatas itu sebuah perjalanan seumur hidup. Dan maksudnya ini jadi indah karena kita pun akhirnya menyadari ketika kita nanti bertemu Tuhan pun, kita belum selesai loh mengenal Dia. Karena Tuhan terlalu terbatas, tidak terbatas dengan pemikiran kita yang sangat-sangat terbatas. Gitu. Makanya ada yang nanya gini dulu kan sama guru sekolah minggu, nanti kalau kita sampai ke surga kita ngapain? Terus kemudian guru sekolah minggunya bingung gitu ya, anak kecil nanya begitu. Terus kemudian guru sekolah minggu bilang, nanti di sana kita akan nyanyi, akan baca Alkitab. Padahal ngapain juga baca Alkitab, udah ketemu Yesus langsung ya. Terus kemudian anak itu nanya, terus habis nyanyi, habis baca Alkitab ngapain? Nyanyi lagi, baca Alkitab lagi. Terus kalau udah nyanyi lagi, baca Alkitab lagi, ngapain lagi? Nyanyi lagi. Guru sekolah minggu udah kelabakan tuh ya, karena anak itu nanya. Terus kemudian waktu dia bilang nyanyi lagi, terus puji Tuhan, terus baca Alkitab. Terus anak itu nanya gini, itu bosan nggak ya? Iya. Jadi ketika dia bertanya seperti itu, walaupun ini cuma ilustrasi ya, terus aku jadi merenungkan, kita nggak akan pernah bosan sebenarnya. Karena Allah adalah pribadi yang tidak terbatas, dan mengenal Dia yang tidak terbatas itu nggak ada batasnya gitu. Jadi kerinduan untuk mengenal Allah itu seharusnya bukan sesuatu hal yang membosankan ya. Betul. Karena kayak aku kadang-kadang mikirnya tuh kayak layer demi layer gitu. Hari ini dibukakannya mungkin tentang apa. Nanti besok tuh kita mendapatkan pengenalan yang lebih lagi. Besoknya lagi tuh dapat lagi gitu. Jadi itu memang sesuatu hal yang ya kalau dibilang tidak terbatas, ya tidak terbatas ya. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya Bang ya, Allah kan memang tidak terbatas. Kita nggak, tadi bilang sampai dengan mati pun kita nggak akan tuntas kalau bisa dibilang ya, mengenal Allah yang tiada terbatas itu. Sebenarnya sama nggak sih Bang kalau dalam konteks relasi kita dengan ya kalau dalam hal ini pacar lah ya. Maksudnya kayak kita udah menikah nyaris 10 tahun lah ya. Kita pun kadang-kadang kan masih ada hal-hal yang baru tahu gitu ya, tiba-tiba nggak kenal dia, ternyata dia kayak gini banget ya, misalnya gitu ya. Jadi sebenarnya dalam relasi antar manusia pun begitu ya, maksudnya dalam
relasi, maksudnya kayak di tengah-tengah keluarga juga gitu, misalnya udah kenal sama adik kakak sekian berpuluh-puluh lama tahun gitu ya, gitu kan ya, betul. mungkin juga kok dia gini sih gitu kali ya Bang. Nah, di situ jadi menarik deh. Aku suka mikir gini, manusia aja makhluk yang terbatas, mengenal manusia lain yang juga makhluk terbatas itu kayak nggak tuntas gitu ya. Kayak suami istri udah menikah 50 tahun pun masih mikir, bisa tiba-tiba ya ngomong gini, gue nggak ngerti kamu kok kayak begitu. Ya ampun, udah 50 tahun married gitu ya. Itu menunjukkan bahwa memang pengenalan itu jadi satu proses, dan itu proses seumur hidup begitu. Nah, bagiku itu jadi menarik tuh untuk kita untuk kita sadari bahwa karena itu. Nah, ini prinsip ya, kita mulai masuk ke doinya nih. Oke. Bahwa banyak orang yang bilang gini, Bang, gimana gue akan mulai relasi sama dia? Kan gue mesti kenal dulu. Terus kemudian pertanyaannya, terus kalau gue kenal dia, gue mesti kenal semana? Sampai sejauh mana? Untuk memutuskan melangkah dalam relasi. Nah, ini kadang-kadang gue jadi mikir gini, kalau demikian berarti dengan realita yang kita bilang tadi ya, pengenalan itu adalah sebuah proses seumur hidup. Jangan pernah mimpi kenal tuntas baru mulai pacaran. Kamu nggak bakal pernah pacaran berarti. Gitu sih deh. Iya. Tapi pengenalan tetap penting. Poin itu tetap harus digarisbawahi. Tapi jangan membuat pengenalan itu, kadang-kadang gini loh, kita pengen kenal semuanya dulu, baru kemudian memutuskan. Padahal dalam realita bahwa orang yang mulai dengan pengenalan, memutuskan pacaran, dalam pacaran pun pengenalan, dan tentunya pengenalan yang maksimal atau bukan maksimal ya, pengenalan yang cukup ya, aku mungkin pakai istilah itu, yang cukup, kita memutuskan masuk ke pernikahan, dan itu pun juga sesudah itu proses pengenalan lagi. Nah, jadi ini jadi menarik nih deh ya. Kita mau bicara malam ini sebenarnya lebih kepada bagaimana sih pengenalan kita terhadap doi, sampai sejauh mana, si dia sampai sejauh mana sebelum akhirnya kita memutuskan menikah atau memulai relasi pacaran gitu. Nah, kalau tadi kamu bilang kan katanya pengenalan, ya pengenalan itu hal yang sangat penting. Iya. Tapi jangan sampai kemudian kita terhalangi untuk berelasi karena ngerasa gue kayaknya pengenalannya kurang nih gitu ya. Ya kan, nggak boleh. Jadi jangan sampai ke bandul yang satu, jangan juga sampai ke bandul yang satunya, ya. Nah, kalau gitu apa aja? Maksudnya adakah hal-hal yang mungkin kalau bisa digunain kata must have gitu loh. Hal-hal yang mungkin dalam hal pengenalan ini harus nih, must have nih. Tapi dalam hal yang ini ya mungkin nice to have gitu. Ya kira-kira must have-nya itu dalam hal ini menurutmu apa gitu? Kalau aku ngelihatnya gini ya, Dek. Ada beberapa aspek. Dan aspek ini yang menurutku juga ya, manusia itu kan utuh ya. Kita bisa pilih-pilih, tapi pada akhirnya memang harus kita lihat sebagai sebuah kesatuan. Kita punya aspek rohani. Kita punya aspek psikologis, kita punya aspek emosional, fisik juga. Jadi menurutku ini sebuah masa pengenalan yang melibatkan semua bagian. Nah, karena itu aku mulai dengan menekankan pentingnya mengenal spiritualitasnya, kerohaniannya, dan di situ balik lagi kepada yang kita bilang tadi, mengenal Tuhan. Jadi jangan memulai relasi dengan orang yang jelas-jelas kita tahu secara spiritual atau secara pengenalannya, secara kerohaniannya udah nggak jelas. Karena menurutku itu akan membuat relasi ke depan akan lebih complicated. Kadang-kadang memang itu bukan hal yang kita jadikan hal penting. Biasanya gue seneng lihat dia, suka lihat dia ya. Kalau ngebuat apa ya kriteria mungkin itu yang less important gitu. Betul. Ya dari 10 kriteria dia yang ke-8. Sebenarnya kita bisa berdalih. Yang nggak mungkin lah Kak, masa lihat dia langsung kita tahu kerohaniannya. Cuma kadang-kadang begini loh. Kalau udah udah jelas beda iman, ya udah nggak usah dipikirin lebih lanjut kan. Realitanya seperti itu. Nah, jadi spiritualitas kita pastikan. Karena itu waktu kita bicara spiritualitas pun,
pengenalan kita adalah bukan hanya apakah dia orang yang percaya Yesus atau tidak, tapi apakah dia juga bertumbuh. Nah, menurutku ini kalau kita ulang-ulang, ini pun bukan hal yang apa ya? Karena banyak orang udah tahu deh, tapi karena kadang-kadang melihat tuh poin kerohaniannya tuh yang penting dia itu rajin gereja gitu ya. Kadang-kadang hanya sebatas itu. Hanya sebatas itu maksudnya. Poin kerohaniannya tuh Kristen gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya ada hal yang mungkin kita harus lihat, kerinduan untuk bertumbuh kali ya, Bang. Maksudnya, dan itu akhirnya karena begini, orang bisa menjadi sangat ritualistik, maksudnya dia ikut ritual ke gereja, ke segala macam hanya karena budaya. Tradisi, dibesarkan dalam keluarga Kristen, begitu. Jadi makanya kita perlu tuh kenal lebih jauh dalam arti seberapa dalam kita memahami dan mengenal dia punya kerinduan bertumbuh. Tentu tidak ada yang sempurna. Sekali lagi ingat ya, ini prinsip yang saya bilang tadi, jangan bablas berpikir harus sempurna dulu lalu kita jalani, atau pengenalan itu harus sempurna, tuntas, nggak bisa begitu. Tapi bukan juga berarti tanpa pengenalan dan tidak ada kriteria minimal lah atau apa sih. Itu memang hal kayak gini kan unik ya, Dek ya. Tapi ada hal yang menarik juga nih, Bang. Kadang-kadang begini, Bang. Ada orang-orang tuh yang tampak rohani. Jadi, kalau ngelihat dia tuh silau lah gitu kali ya. Kayaknya langsung ada kemuliaan. Langsung ada ada halo gitu, malaikat kali. Terus mungkin dia agak setengah inci dari tanah gitu kan, terbang. Nah, tapi maksudnya ada orang-orang yang terkesan terlihatnya tuh sangat rohani banget. Tapi ternyata enggak demikian gitu, atau ternyata cuman tampak luar saja gitu. Nah, itu gimana ya, Bang ya, untuk dapat membedakan atau untuk bisa mengenal lebih dalam gitu ya. Itu menurutmu gimana? Nah, aku coba kita mau coba bicara, saya kenal kerohanian itu gimana sih cara kita bisa kenal ya. Karena kita mau masuk ke praktis juga nih, Dek. Aku sangat menyadari bahwa begini. Karena ini proses. Maka teman-teman juga kadang nggak kelihatan di awal. Kita perlu kenal lebih dalam. Nah, disitulah butuhnya kayak komunikasi. Komunikasi misalnya, coba kita bicarakan hal-hal yang rohani. Kita lihat ketertarikan dia. Kita sama-sama berjuang misalnya untuk yuk kita sharing apa yang kita nikmati dalam relasi dengan Tuhan. Kalau kita sama-sama dalam Tuhan kan bisa dong tiap pagi mungkin saling share kali. 1-2 hal yang kita dapat dari satu itu sebenarnya sederhana seperti itu ya. Itu sangat sederhana. Dan lebih jauh lagi misalnya ya kita coba melakukan aktivitas rohani bersama-sama. PA bareng gitu ya. PA bareng kah, atau sebenarnya bukan cuma itu ya, tapi aku juga lihat misalnya begini. Ya kalau kita pergi bareng pas lagi makan, yuk doa. Doa mungkin ya dengan pasangan kita atau orang yang kita mau ajak untuk kenal lebih jauh, ya kita gantian berdoa atau jadi itu membuat kita juga jadi menyadari hal-hal seperti itu. Lalu menurutku juga kerinduan untuk bertumbuhnya itu poin yang paling penting sebenarnya begini ya. Kalau kita nggak ada, dia masih mau bertumbuh nggak? Begitu. Itu juga ya. Memang nggak gampang sih ya. Jadi misalnya gini, waktu kita misalnya tidak menyemangati dia atau apa kan memang dia secara natural memang memiliki kerinduan itu. Nah, memang itu harus kita lihat dalam waktu yang lebih panjang ya. Tapi itu penting. Kamu sendiri ada tambahan nggak? Iya, mungkin juga melihat rekomendasi komunitas ya. Maksudnya ada komunitas yang bisa maksudnya yang memang bisa tanda kutip mengkonfirmasi lah. Salah satunya aja ya, tapi maksudnya kayak mengkonfirmasi memang dia seperti anaknya itu. Seperti maksudnya itu. Memang dia nggak cuman tanda kutip munafik lah kayak gitu ya. Seperti itu, atau dia memang ini kok eager banget untuk cari pembinaan misalnya, rindu banget untuk bertumbuh gitu ya. Makanya menurutku dalam masa-masa pengenalan kita perlu secara serius memikirkan, mengusahakan, atau misalnya gini ya, kita
ya secara intensional lah supaya tahu kerinduannya gitu. Karena gini Bang, sangat bahaya banget kalau misalnya kita cuma ngelihat dari luar, wah dia rohani nih, oke lah gitu ya. Betul. Tapi ternyata ketika kita sudah berelasi lah, misalnya sudah berpacaran, ternyata tidak sebegitunya, tidak seperti itu. Dan itu tuh ngebuat kita tuh kadang-kadang tuh kadang-kadang itu ngebuat kayak ilfeel jadinya sama siapapun yang rohani. Iya. Maksudnya banyak sekali orang-orang yang akhirnya ilfeel gitu, lalu kemudian kayak sakit hati gitu. Kok dia terlihat rohani tapi ternyata kayak gini. Kayak misalnya aku punya cerita lah ya. Aku denger lah ada salah seorang teman gitu ya, temen ada pelayanannya. Bukan sih, ini temennya kakak lah. Gitu, dia cerita ada satu temennya dia yang dulu pernah ya pokoknya intinya dideketin lah sama cowok yang nampak rohani, yang ya itulah nampak rohani, tapi kemudian cuma dideketin ya, digantungin gitu loh. Dan itu membuat dia sakit hati gitu. Ternyata orang yang kerohaniannya kayak gini tuh kok seperti ini gitu. Jadi gimana ya, harus hati-hati juga gitu ya. Betul. Dalam hal ini karena kan ya mungkin cowok yang rohani itu mungkin lagi kayak tanda kutip mendoakan gitu kan. Tapi terlalu gimana lah gitu. Nah, ya itu gimana tuh? Jadi kesannya akhirnya. Nah, tapi memang di satu sisi ya, akhirnya kan orang yang sakit hati itu gampang sekali mengeneralisasi. Nah, jadi kayak semua cowok rohani itu gak gentleman. Apaan tuh cowok ya kalau kita ngomong cowok PMK gitu ya. Cowok PMK bisanya ngegantungin misalnya. Iya, kelamaan doanya, kagak nembak-nembak. Bukan hanya cowok sih ya, teman-teman. Ada cewek juga ada juga gitu. Jadi menurutku ya maksudnya gini lah. Memang pengenalan itu kan seperti apa ya? Seperti sebuah perjalanan kali ya. Makin lama kita kenal, makin dalam kita kenal, jadi sebenarnya makin terbuka sisi-sisi aslinya. Dan termasuk kita harus siap juga bahwa tidak ada yang punya kerohanian yang sempurna, itu pasti. Tetapi kita juga tidak mau hanya sekedar ya udah kalau nggak sempurna ya nggak apa-apa lah. Apalagi prinsipnya begini ya, nanti habis merit dia bisa berubah lah. Atau nanti gue pacaran supaya akhirnya mengubah dia. Nah, itu yang tadi kamu bilang ya. Jangan dia cuma pengen bertumbuh karena untuk dapetin kamu gitu. Tentu kita mungkin menjadi faktor awal membuat dia jadi pengen rohani. Karena gue punya pacar nih rohani, gue juga pengen rohani. Tapi kan kalau kita sejalani itu sekian lama masih begitu, kita mesti lihat perubahannya. Benar. Nah, perubahan itu yang tentu kita perjuangkan, kita doakan, kita upayakan, kita ciptakan suasananya. Aku ingat dalam buku Pak Mangapul Sagala, misalnya dia mengatakan bahwa penting tuh menciptakan suasana rohani waktu pacaran. Itu untuk menjaga kita dalam kekudusan dan juga sebenarnya memahami sedalam apa akhirnya orang ini melihat kerohanian itu serius. Tapi yang susah kadang-kadang gitu, Bang. Kadang-kadang tuh ada yang mungkin sudah menjalani, lalu kemudian mungkin dalam perjalanan melihat, ini si cowok awal-awal mungkin kerohaniannya baik, mungkin dulunya pas mahasiswa anak PMK, ketika lulus mungkin udah nggak nemuin lagi pembinaan, jadi kayaknya kerohaniannya menurun gitu. Itu gimana ya Bang ya, maksudnya untuk si pasangannya sendiri gitu loh. Ketika melihat atau ketika mungkin mengalami ada masa-masa ini orang kok kayaknya kerinduan untuk bertumbuhnya makin berkurang gitu. Kok kayaknya ini kerohanian kita anggap aja kerinduan bertumbuh lah ya. Jadi maksudnya kita nggak usah mengukurnya dari berapa sering dia saat teduh baca firman, tapi maksudnya kerinduan bertumbuh lah. Kerinduan bertumbuhnya berkurang. Itu gimana ya? Padahal mungkin kemudian mereka sudah mau melanjutkan ke jenjang yang lebih jauh. Itu bagaimana ya? Pengalamanku ya, dan ini pengalaman yang bagi aku juga jadi satu cerita yang indah ya, dengan beberapa teman ketika, jadi gini, satu waktu ada beberapa teman yang datang dan minta ke aku untuk dibimbing. Mereka sedang pacaran. Mereka minta dibimbing. Waktu itu aku juga mikir juga kenapa mesti dibimbing gitu ya. Karena kan sebenarnya ini baik gitu ya. Maksudnya mereka orang-orang yang bertumbuh.
Tapi ternyata aku baru sadar mereka ini perempuan-perempuan. Jadi yang datang ke aku tuh perempuan. Dan mereka bilang, Bang, kami sudah menikmati pembinaan waktu di PMK. Waktu di kampus. Tetapi kemudian mereka mengenal cowok, lelaki yang maaf, cuma aktif di pelayanan di gereja misalnya, yang jujur aja waktu itu mereka melihat kerohanian anak-anak ini, mereka baik, secara dasarnya baik, mau bertumbuh, tapi nggak pernah dapat kesempatan seperti teman-teman yang dibina di PMK. Nah, yang aku salut, pacar-pacarnya ini yang ketemu aku minta tolong, Bang, bina mereka gitu. Aku bilang kan, ya udah kalian aja, kan kalian ceweknya gitu, kok gua gitu ya. Terus mereka bilang, waduh Bang, biar gimana, kan mereka laki-laki, mereka yang nanti akan memimpin keluarga. Jadi sebenarnya itu salah satu hal yang aku waktu itu begitu dengar kerinduan mereka, aku langsung iya tuh deh. Iya, aku bimbing gitu. Dan akhirnya kita ada sesi gitu, kira-kira 8 kali pertemuan. Kita belajar tuh sama-sama. Dan maaf kata ya, kalau boleh dipakai istilah, cewek-ceweknya ini kan udah tahu, karena udah nikmati pembinaan di PMK. Tapi mereka rela merendahkan diri bersama pasangannya, menolong, saling mendukung untuk belajar bersama. Dan itu aku sangat nikmati lah KTB waktu itu dengan adik-adik ini. Dan itu jadi satu kesempatan yang indah melihat bahwa iya ya, ini sesuatu yang pertama harus diusahakan. Jadi kalau kita juga masih bingung, dia gimana ya, atau mungkin dia pernah dulu bagus di kampus, terus sekarang agak terhilang, tapi pas ketemu kita CLBK misalnya, aduh gue seneng banget sama dia. Maka kita harus berpikir bersama gimana, entah kita minta dibimbing, atau kita buat KTB bersama, atau kita cari komunitas. Tapi poinku adalah, ayo berjuang, kerohanian itu hal yang penting. Jangan disepelekan dalam membangun relasi pacaran. Jadi sangat digarisbawahi ya, bahwa kerinduan mengenal si dia itu hal yang sangat penting dalam relasi dengan doi gitu ya. Si dia. Tadi Nando sempat nanya, gimana kalau kita jarak jauh? Apanya yang gimana? Kalau misalnya pengenalan akan rohani, aku pikir, nah ini mungkin, ini baru ngomong pengenalan rohani ya. Kami akan ngomong pengenalan rohani, karakter, kan masih lama nih ya. Jadi teman-teman stay tune aja. Nah, poinku adalah sebenarnya tidak ada yang tidak bisa. Dalam situasi yang kepepet, biasanya manusia kreatif. Jadi poinnya adalah, ingat tujuannya. Ini tujuannya bukan ngecek, tujuannya bukan evaluasi, tapi tujuannya adalah kita mau bertumbuh bersama. Nah, karena itu waktu kita jarak jauh misalnya, kita punya video call bisa, kita bisa WhatsApp call, kita bisa line-linean lain gitu ya. Kita bisa sebenarnya memaksimalkan hal-hal itu untuk kita, aplikasi-aplikasi yang ada lah ya, berdoa bersama. Kadang-kadang kalau berdoa bersama ya kirim voice note mungkin. Kalau nggak mau video call karena mungkin terlalu sibuk, tapi waktu voice gitu kita berdoa gitu. Bukan cuma gue doain kamu ya, tapi benar-benar berdoa, dan itu bisa menolong kita juga menikmati. Iya ya, dia tahu bahwa untuk mendukung aku dia butuh berserah sama Tuhan yang selalu ada sama aku. Nah itu kan menarik tuh deh. Atau misalnya bisa juga ya, kayak misalnya gunain bahan satu yang sama. Ya, sharing ya. Sharing, betul. Gitu. Jadi jarak jauh pun tetap bisa. Tetap bisa gitu. Ya maksudnya oke, kita kalau nggak mau pakai renungan yang sama, mungkin perikopnya sama gitu ya, atau pasalnya sama. Betul. Gitu kan. Jadi itu menolong akhirnya juga jadi tidak, karena kalau kita berbeda bahannya bukan berarti nggak bisa sharing, tapi kan jadi nggak, kamu baca yang lain, aku baca yang lain, ya kita dapat dua hal yang berbeda tapi mungkin nggak dalam. Tapi kalau bahan yang sama bisa saling memperdalam gitu, menajamkan satu dengan yang lain. Jadi jangan kehilangan akal ya, ide untuk, apalagi kan teknologi kita ini canggih-canggih sekarang ya. Memang betul kita nggak lihat dia dalam the whole ininya, tapi ya itu yang memungkinkan. Dan ke depan waktu menjelang misalnya mau melangkah ke pernikahan, aku memang harus katakan itu penting sekali. Pernah punya waktu bersama-sama dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena menurutku
tetap pengenalan fisik, dalam arti maksudnya bukan fisik ini ya, pengenalan langsung juga tetap dibutuhkan. Tatap muka lah. Tatap muka, betul. Iya, Ini ada. Oke, Nando, makasih. Halo teman-teman semua yang baru join ataupun yang udah ikut dari tadi. Nah, silakan Dek dari Abel. Kak Alex, saya mau tanya Kak, cara cari jodoh yang sama satu agama Kristen bagaimana Kak caranya? Nah, ini menarik juga nih. Iya. Ya tentunya cari di tempat yang banyak orang Kristen ya. Ya di persekutuan, di gereja. Poin saya adalah begini. Jangan merasa bahwa kadang-kadang gini loh Dek, orang suka nganggapnya yang kayak kamu bilang tadi kali ya, di tempat yang sudah kita sangat kenal, itu rasanya juga membangun relasi lebih dari itu suka gampang gitu. Padahal sebenarnya ya di situ gitu ya. Kayak misalnya teman-teman, kasih cerita deh. dalam satu kepengurusan gitu, misalnya kepengurusan persekutuan pelayanan mahasiswa atau di gereja. Kadang-kadang mungkin kita ngerasa kalau sama dia ya ampun, gue sama dia udah CS-an banget. Gak mungkin lah gitu ya. Kadang-kadang kita kadang kita dengarnya begitu ya. Mesti sering kali denger kayak begitu gitu. Ya ampun, gue kesentuh sama dia aja udah kagak ada rasa gitu kan kadang-kadang ya. Ngomongnya gitu ya. Iya, ngomongnya kayak begitu. Maksudnya kadang-kadang kita sudah mengeliminasi kesempatan-kesempatan yang sebenarnya mungkin jangan-jangan itu adalah kesempatan yang Tuhan kasih di depan mata gitu loh. Dan jelas-jelas itu adalah komunitas orang yang percaya, yang kalau lagi maksudnya dalam yang kita lihat lah dalam pengenalan dan kita. paling nggak bertumbuh bersama, karena mungkin ada pembinaan pengurus, ada program bareng gitu. Terus kadang-kadang memang udah adik banget dia bang, nggak mungkin lah loh. Dia mah udah gua anggap abang lah, itu udah nggak mungkin. Nah itu hati-hati tuh ya. Kadang-kadang kita kalimatmu tadi bagus tuh. Kita mengeliminasi langsung, padahal kenapa tidak, daripada cari di tempat yang memang di tempat yang lain gitu kan ya. Jadi maksudnya jangan langsung mengeliminasi lah. Jangan-jangan itu adalah kesempatan gitu di depan mata ya. Betul. Tuhan kasih. Banyak teman-teman yang mungkin cari kesana kemari, ternyata ujung-ujungnya sama si Aju juga gitu ternyata. Kurang kelihatan apa dulu coba kalau misalnya udah dari awal itu kan udah mempersingkat waktu kan. Gak wasting banyak waktu. Jadi, ya tentu dalam anugerah Tuhan ya itu waktunya Tuhan ya, tapi kadang banyak yang nggak menghargai. Nggak menghargai kesempatan ada di dalam komunitas rohani ya. Dan akhirnya gitu, katanya rumput tetangga selalu lebih indah. Ya, kamu cari rumput tetangganya di rumah ibadah lainnya, janganlah gitu ya. Iyalah kalau itu jangan. Dan itu pengalaman. Ya itulah ya, maksudnya kalau emang mencari ya carilah di tempat yang tepat, di mana banyak ada anak-anak Tuhan, ya, persekutuan. Dan tetap meyakini bahwa itu tempat yang memang juga Tuhan berikan gitu. Itu bukan cuma tempat bukan hanya tempat pelayanan mungkin, tapi juga tempat di mana Tuhan mau mendewasakan kita untuk belajar saling mengasihi. Benar sekali. Tapi tetap teman-teman hati-hati juga ya. Kembali lagi tadi pengenalan yang baik akan kerohaniannya itu juga adalah hal yang sangat penting. Karena itu jangan tergesa-gesa lah teman-teman. Jangan terburu-buru gitu ya. Tetap aja jangan karena dia satu gereja, dia satu persekutuan. Apakah cuma itu? Iya, apakah cuma itu ya, kita harus kembali mengenal bagaimana pertumbuhannya, kerinduannya bertumbuh, kerohaniannya. Karena teman-teman banyak juga gitu ya musang-musang berbulu domba gitu di PMK. Serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba gitu ya di PMK yang tampak baik gitu ya, tapi ternyata serigala gitu. Tentu tidak semua hal akan gampang dan mudah terungkap dalam pengenalan ya. Kita juga tidak tutup mata bahwa itu proses seumur hidup. Kadang-kadang kayak berapa tahun kemudian baru kita sadar, loh kok dia begini gitu ya. Ada orang-orang yang makanya pengenalan tuh sangat, maksudnya pengenalan dalam waktu yang itu cukup, modal baik ya, seperti itu. Dan ya kalau mau mengenal secara kerohanian ya itu tadi ya.
melalui komunitas, melalui tentunya komunikasi, relasi yang baik ya dengan dia ya, seperti itu. Terus pengenalan yang lain apa Bang? Ada pertanyaan, mau dijawab dulu atau? Yang mana nih pertanyaan ini? Oh bukan. Oh oke. Bukan ya. Bukan. Kalau pengenalan selanjutnya yang aku pikir juga perlu kita pahami, kita kenal adalah pengenalan akan, mungkin pakai istilah karakter ya, itu mewakili psikologi, emosi gitu ya, karakter. Nah mungkin tuh jawab dulu nih Dek, Ayu. Bang, apakah memang lebih baik untuk mencari pasangan sesama anak persekutuan daripada yang seiman tapi bukan anak persekutuan? Nah ini nggak bisa dijawab iya atau tidak ya. Tapi mungkin prinsip yang tadi kamu ngomong Dek, bahwa walaupun di dalam persekutuan pun lihat juga jangan-jangan serigala berbulu ngomong bisa berbulu. Iya, jadi karena poinnya adalah kita sangat mudah menutupi, apalagi kalau kita suka sama seseorang atau kita ingin disukai orang banyak, kita mudah sekali membuat berbagai hal yang kelihatannya mungkin kelihatan rohani supaya terlihat baik. Mudah sekali buat bulu domba lah ya. Supaya tertutupi ya. Jadi saya harus mengatakan dengan jujur bahwa ada orang-orang di luar persekutuan yang baik yang secara kerohanian bertumbuh juga. Dan ada orang-orang di dalam persekutuan yang belum tentu bertumbuh. Sebaliknya juga, karena itu di luar sana ada juga yang nggak bertumbuh, dan di dalam persekutuan banyak juga yang bertumbuh. Jadi bukan masalah di mananya tempatnya, tetapi kenal orangnya. Tapi kalau misalnya kadang-kadang kita kenal di dalam persekutuan itu seringkali tuh kita kayak karena udah kenal jadi nggak kayak merasa udah terlalu biasa. Itu yang juga aku sedih juga sih ya. Harus kita waspadai. Makanya mungkin ini tips paling sederhana buat teman-teman yang lagi cari teman hidup ya, bergumul ya, list aja siapa aja teman persekutuan kali ya yang ada di sekitar yang ada di sekitar gitu, yang masih single tentunya. Paling tidak, aduh gue nggak mau banget sama dia, gue udah tahu lah busuk-busuknya. Nanti kalau kamu kenal yang lain kan tahu busuk-busuknya juga, terus ujung-ujungnya begitu sama juga. Jadi poinnya mendingan yang udah tahu busuk-busuknya tapi satu komunitas sedang terus bertumbuh, mana tahu ya ini Tuhan bisa pakai berbagai cara ya. Tapi paling tidak menurutku coba list lah ya. Jadi ada orang ya gue nggak ketemu Bang, nggak ketemu. Coba buka mata list siapa aja temen lu lawan jenis. Jadi daftarin semua lawan jenis dalam kepengurusanmu misalnya, dalam kakak tingkatmu mantan pengurus misalnya. Bisa. Nah, iya gitu ya. Benar. Mau ceplosan apa kamu? Karena kita banyak juga ketemu yang akhirnya satu kepengurusan jadian juga pada akhirnya. Nah, menurutku itu anugerah Tuhan juga buat kita. Jangan tutup mata gitu ngelihat nggak mungkin lah sama dia. Mana tahu juga itu yang Tuhan bukakan ya. Jadi bukan masalah tempat itu, karena itu kalau dipikir-pikir apakah harus cari di persekutuan ya, itu adalah hal yang paling wajar ya untuk mencari. Betul. Ya, atau tempat yang paling wajar untuk mencari. Betul. Ya. Tapi kalau emang misalnya tanda kutip dapat di luar persekutuan ya itu nggak apa-apa juga. Bukan sesuatu hal yang Tuhan nggak mungkin lakukan. Sejauh memang kita tetap pada kriteria dia kenal Tuhan dan dia juga bertumbuh dalam pengenalan itu. Dan ingat ya teman-teman ya, persekutuan itu kan bukan cuma persekutuan yang ada di kampusmu, bukan hanya persekutuan yang ada di kotamu gitu ya. Ingat ada di kota lain. Di kota lain, ada persekutuan di kampus lain gitu ya. Ada mungkin juga pemuda di gereja lain gitu kali ya. Berarti juga tanda kutip kali ya, luaskan juga pergaulan kali ya. Juga, iya. Walaupun memang nggak mudah dalam situasi online seperti ini, tapi kalau aku sih juga terbuka untuk punya pergaulan yang bukan hanya satu komunitas. Dalam arti cuman itu aja. Mungkin kita di gereja kita bisa aktif dia di pelayanan mahasiswa, di pelayanan siswa, atau mungkin di pelayanan yang kepanitiaan atau hal-hal yang lain. Yang aku pikir ya itu cara Tuhan juga untuk meluaskan pergaulan kita. Benar ya, beberapa kali kan ada yang gini, lu masih single?
gue punya temen tuh, mungkin bukan dia aja, tapi dia kenalin kita sama orang yang dia rekomendasi bagi aku tuh jauh lebih secure ya, lebih tenang ya, daripada maaf kata ya, carinya di aplikasi. Carinya gimana? Swipe, like, nggak suka, lewat, sedih lah. Menurutku kalau ada yang merekomendasi, paling tidak kan kita tahu nih teman sesama persekutuan yang memikirkan yang terbaik buat kita. Itu pun tetap kita harus lewati proses pengenalan. Jangan juga bilang, ini karena direkomendasi anak persekutuan, ternyata gila, brengsek juga. Gue pernah denger gitu deh. Gue dikenalin benar dari persekutuan. Aku bilang, ya kalaupun dikenalin dari persekutuan, itu kan jalan masuk. Benar, jangan sampai beli kucing dalam karung juga. Tetap pengenalan itu penting gitu ya. Aduh, ini mudah-mudahan. Pengenalan yang kedua tadi Bang, lanjut. Iya, jadi lama nih. Kedua tentang karakter. Jadi itu aku bilang pengenalan karakter ini mewakili emosi dan juga psikologis yang menurutku juga ini adalah sesuatu yang tidak mudah dikenali dengan cepat di awal. Jadi makanya aku sangat menyadari bahwa pacaran jangan terlalu cepat. Nah, walaupun juga pacaran lama tanpa kualitas juga nggak benar ya. Jadi maksudnya milikilah pacaran yang berkualitas kalau memang sudah pacaran. Kalau pengenalan di awal, aku harus katakan memang juga kita nggak bisa mengatakan saya harus tahu dulu dia karakternya baru saya mau jadian sama dia. Ya, nanti sampai Tuhan Yesus datang kamu nggak pernah jadian, Be. Meski mungkin ada karakter-karakter yang sudah sangat terlihat ya. Maksudnya yang mungkin kita nggak perlu pengenalan dalam tapi sebenarnya terlihat gitu. Misalnya dia memperlakukan orang lain kayak gimana, memperlakukan orang yang mungkin tanda kutip juniornya kayak gimana. Dan itu bisa jadi petunjuk awal nih, seperti ini nih orang yang lu suka nih. Gitu. Seperti itu. Jadi mungkin aja kan dia kok dia memperlakukan tanda kutip cewek lain kok kasar ya. Dia cuma nama gue doang. Itu juga hal-hal yang mungkin yang perlu dipertimbangkan ya. Jadi kurasa ada hal-hal sih yang dibukakan ya di awal-awal pasti. Ini teman-teman pasti bingung gitu ya. Kita nggak menempatkan kriteria fisik duluan ya. Rohani dulu, rohani dulu, habis rohani karakter ya. Fisik itu mah nomor kesekian lah ya. Karena kata Alkitab juga kecantikan itu kemolekan tubuh itu kebohongan. Poinnya bukan berarti tidak. Kita semua suka yang bagus. Iya dong, kita manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kita menyukai keindahan. Keindahan gitu ya. Tentu karena itu juga aku mendorong ya yang perempuan dandan dengan baik gitu ya. Yang pria jaga cukuran yang baik gitu ya. Kenapa? Karena itu akan indah dan mungkin itu juga cara Tuhan menolong kita melihat orang lain ya, jatuh cinta pada pandangan pertama lah tapi ingat itu bukan yang paling utama. Makanya dan tentu keindahan masing-masing orang beda ya teman-teman. Iya, jangan kemudian semua mesti kayak satu tipe artis Korea ya enggak lah ya. Jadi karena itu menurutku ini kayak batu ujiannya lah. Mungkin gue waktu lihat dia, gue suka banget sama dia. Kenapa? Karena lihat suka pun kita nggak bisa salahin kan. Nah tapi kemudian apa yang mesti kita cek? Pengenalan kita apa? Ya kenali dia bertumbuh apa enggak. Yang kedua kenali karakternya. Karena sekali lagi ya jangan beli kucing dalam karung. Lain kalau beli karung dapat kucing. Nah kembali lagi nih Bang, masalah pengenalan karakter itu sendiri. Menurutmu ada nggak sih hal-hal yang kembali lagi ya gimana caranya gitu loh? Gimana caranya untuk mengenal karakter? Nah ini aku menghayati begini. Selain waktu ya, tadi kan kamu. Memang kalau waktu itu nggak bisa ditawar lah sebenarnya ya, karena semua itu akan terungkap dengan waktu melalui waktu. Tapi di sisi lain yang mungkin juga kita lakukan adalah aku lihat definisi karakter dulu ya. Ada yang mengatakan sebenarnya karakter itu apa sih? Karakter itu sesuatu yang built in, yang ternyata ada di dalam diri kita, yang itu dibentuk melalui proses di mana terkait dengan masa lalu kita, masa kecil kita, pendidikan yang kita terima, kita beragama apa kan, cara pandang dari agama kita, cara pandang dari hidup, orang tua, keluarga, bagaimana kita dibesarkan, kota di mana kita tinggal, anak kota sama anak desa beda gitu ya. Karakter itu bukan terbentuk hanya dari satu aspek. Nah, cuma jangan lupa, aku sangat menghayati di dalam Kristus kita sedang berubah menuju keserupaan dengan Kristus. Sehingga menurutku karakter bisa diubah. Itu jangan sampai kita give up juga ya, bahwa karakter itu bisa diubah.
Tetapi memang jangan lupa yang bisa mengubah itu cuma Tuhan. Iya. Nah, karena itu pengenalan seperti apa akan karakter ini ya mungkin pengenalan yang pelan-pelan kita kenal latar belakang keluarganya, kita kenal dia besarnya di mana, dia anak keberapa, percakapan-percakapan yang pola asuhnya seperti apa. Pengenalan-pengenalan yang dalam akan menolong kita juga bisa saling memberi masukan. Karena begini, tidak ada dari kita yang punya karakter yang sempurna. Termasuk juga kita dibentuk dari lingkungan yang sudah jatuh dalam dosa. Keluarga kita pun juga bisa jadi sangat egois dan segala macam. Karena itu waktu kita bergumul mengenal orang itu, maka kita mungkin perlu, misalnya gini ya, aku kasih contoh aja. Gue gak suka nih anak nih, gue gak suka nih, dia pokoknya gak mau ngalah. Nah, poinku adalah jangan cuman, gue gak suka, orangnya gak mau ngalah, sementara gue orangnya juga gak mau ngalah, misalnya gitu. Tapi coba gali lebih dalam. Kenapa dia nggak mau ngalah? Orang tuanya kah? Dia dibesarkan dengan pola itu kah? Atau mungkin dia di rumah anak paling kecil kah? Sehingga di luar kayaknya bebas banget gitu, tapi di rumah tertekan misalnya. Bukan itu anak pertama ya biasanya. Tergantung. Makanya itu pun tergantung dari tiap orang bisa beda tuh. Iya. Nah, waktu kita makin kenal, pengenalan itu akan membuat kita melihat nih, ini perlu diubah atau tidak? Kalau perlu diubah, mari kita diskusikan. Misalnya kapan-kapan kita evaluasi. Kamu tuh kayak gini ya. Nah, itu paling enak memang kalau kita udah kenal, baru kita ngomong begitu. Kalau kita nggak kenal atau baru PDKT, kamu kayak begitu ya, coba kamu berubah ya, baru saya mau jadian sama kamu. Ya udah, kamu jadian aja sama yang lain gitu ya. Nah, poinku adalah makanya ingat aja, di dalam proses kita berpacaran itu, nanti kalau sudah ada yang masuk tahap pacaran, percakapannya harus yang bermakna. Iya, jangan cakap-cakap ya. Cuaca hari ini hujan ya. Terus kemudian, aku kemarin dari bulan loh. Lihat bulan ingat kamu. Poinku adalah mari kita membangun percakapan yang di dalamnya kita mengenal. Memang balik lagi ya, nggak mungkin kita nggak bisa, karakter itu sesuatu yang mungkin muncul ketika ada krisis, biasanya kelihatan dengan jelas. Ada yang pernah bilang gini ya, ini waktu pergi ke daerah gempa, dia bilang gini, aduh bang, baru ketahuan lah siapa gua sesungguhnya, katanya. Kenapa? Pas gempa, itu kan tengah malam katanya, dia lari keluar bawa bantal. Dia lupa siapa? Dia lupa, maksudnya poinnya dia adalah, dia lari keluar bawa bantal gitu. Itu membuat dia jadi sadar, ternyata buat dia yang paling penting bantal. Iya. Ada yang keluar, bang, gua langsung lari bang, bawa dompet. Ada gue langsung lari bawa HP. Jadi memang begini. Ada juga yang lari ninggalin keluarga. Iya. Yang penting dia selamat. Ada juga yang ada ibu-ibu kan mungkin ketakutannya dia keluar bawa bantal, bayinya ketinggalan di dalam gitu. Itu ngeri ya. Iya. Poinku adalah kadang-kadang kan karakter itu terlihat dengan jelas waktu ada krisis dan dalam sikap, dalam tindakan. Nah, kalau pacaran kan kita nggak mungkin, saya mau ngetes dia rendah hati apa enggak. Gimana cara tesnya? Kita buat krisis misalnya. Kita buat krisis tapi makanya begini, kalau kita makin kenal, makin banyak interaksi bersama, maka krisis-krisis itu mungkin. Karena apa? Hanya orang yang dekat sama kita yang bisa bergesekan dengan kita. Jangan mimpi bergesekan sama orang yang nggak dekat. Ya. Pasti akan ini ya, jaga image biasanya. Kalau dekat ya biasanya jaga image. Nah, makin deket kan makin tergesek tuh, terasah. Nah, di situ jadi kelihatan misalnya waktu ada krisis apa, misalnya mau bayar makanan, kok dia nggak ngeluarin duit sih? Tapi jangan langsung gara-gara itu selesai, nggak. Lihat lagi berikutnya. Dia lupa bawa dompet. Berikutnya dia lupa bawa dompet. Yang ketiga, kan makanya jangan cuma menilai dari satu peristiwa gitu. Mesti lihat dari banyak peristiwa dan kemudian kita kenal ternyata apa memang dia begitu ya. Dia teledor ternyata, dia memang misalnya taruh dompet di mana aja sampai ketinggalan misalnya. Jadi karakter itu kita perlu kenal latar belakang, lalu kemudian menurutku ya waktu yang lama, interaksi, komunikasi yang bermakna, dan aktivitas bersama. Jadi misalnya ya melayani bareng tuh bisa kelihatan tuh, ya bisa kelihatan ya. Jadi jangan cuma, kadang-kadang gini ya, nah memang ini tantangan buat teman-teman LDR. Karena LDR itu yang kamu bisa cek mungkin cuma latar belakang gitu ya.
Nah, itu yang aku pikir kita butuh waktu, butuh proses, dan pengorbanan sama-sama ya, untuk melihat bahwa nggak apa-apa, kita ini demi melayani bersama supaya juga kita makin kenal satu sama lain gitu. Sama ini juga kali ya Bang, ya maksudnya kadang-kadang kalau orang tuh lagi jatuh cinta tuh kadang-kadang gitu, nggak pakai logika. Jadi kadang-kadang kayak misalnya berpikirnya tuh katanya Bang Alex karakter bisa dibentuk. Ya udah deh, gue tahan-tahanin aja, nanti juga bisa kebentuk. Oh iya. Itu gimana tuh Bang? Maksudnya kadang-kadang tuh ada sebenarnya karakter yang udah di depan mata kita, wah nggak sanggup deh kalau sama orang yang tanda kutip seperti ini ternyata. Ya, dan itu mungkin bukan cuma sekali dua kali, tapi udah terlalu sering terlihat ya. Udah terlalu sering terlihat, misalnya suka ngebentak, lalu kemudian mungkin juga kalau marah kasar, misalnya gitu ya, atau mungkin suka bohong. Iya. Ya, jadi maksudnya suka minjem duit. Suka minjem duit, ya, suka ngutang gitu kan ya. Jadi maksudnya ada ya tanda kutip hal-hal yang seperti itu, karakter-karakter yang seperti itu, yang maksudnya kadang-kadang jangan sampai juga kita karena mungkin terlalu cinta atau karena mungkin lagi jatuh cinta jadi banget, nggak memakai rasio ya. Iya, nggak pakai logika. Itu gimana menurutmu Bang? Nah, ini aku harus katakan hal-hal seperti itulah kita butuh sebenarnya komunitas deh. Kita butuh pembimbing, orang-orang yang mungkin akan menolong kita melihat juga lebih utuh. Karena begini ya teman-teman ya, hal-hal seperti itu aku mulai dari sisi begini. Orang lain punya karakter atau pasangan kita punya karakter yang jelek nih. Tapi pertanyaannya, kita punya juga nggak? Punya. Nah, kita berusaha supaya dia berubah. Nah, tapi poinnya adalah kita juga mau berubah nggak? Nah, kita tahu nggak apa yang kita jelek misalnya. Kita kan mungkin tahu, dia nih nggak bener nih. Dia suka ngebentak begini-begini. Jangan-jangan kita tukang marah. Ada yang bilang, iya dia marahnya cuma sekali Bang. Tapi ngebangke-bangke, ngungkit-ngungkitnya tuh sampai Tuhan Yesus datang. Jadi poinnya adalah jangan cuma fokus kepada mengubah pasangan kita atau dia harus berubah seperti apa, tapi kita juga harus mengevaluasi diri dan berubah. Karena itu menurutku ini penting nih kita sadari dan coba lihat kita mau nggak berubah bersama nih, bertumbuh bersama. Nah, di situ kita butuh misalnya konselor. Saya beberapa kali waktu orang datang ya, kita juga beberapa kali ya ada yang datang dan ngobrol. Akhirnya kita jadi ngerti. Oh, pacarnya begini. Oh, karena pacar yang satu juga gini cara responnya. Jadi akhirnya kita melihat ini bukan cuma yang satu yang mesti dibenerin, kasarnya gitu ya. Balik lagi kan kita nggak sempurna ya, tapi dua-duanya. Nah, karena itu kita harus realistis juga. Setelah sekian lama dicoba, diusahakan, tapi kemudian ternyata ada hal-hal mendasar yang susah banget diubah. Nah, pertanyaan sederhana aja dah, kita siap nggak hidup sama dia? Siap nggak terima dia dengan kondisi? Karena itu menjadi sesuatu yang mungkin nggak akan gampang diubah satu malam lagi gitu ya. Nah, mungkin itu perjuangan dia seumur hidup. Nah, kalau memang tidak, ya berhenti. Daripada nanti kamu nyeselnya seumur hidup. Iya, daripada nanti menderita ya. Betul. Jadi tetap ada kalau terjadi hal semacam itu tetap ada perjuangan usaha gitu ya, usaha untuk bersama-sama berubah. Ya, bersama-sama berubah, tapi ya tetap aja harus melihat kalau emang misalnya terus-menerus kayak begitu ya kita harus berani. Aku agak concern sama kekerasan, baik verbal maupun fisik ya. Kalau mungkin sudah sangat jelas terlihat kekerasan dilakukan, nah itu butuh banget pertolongan. Aku sangat yakin ada pengampunan, ada pemulihan, tapi juga sadar itu perjuangan yang nggak mudah. Jadi teman-teman jangan tutup mata hanya karena dia udah aku doain Bang, makanya apapun yang dia lakukan padaku, ya ayalah. Ini kalau begini masuk dalam pernikahan, wah, point of no return itu. Jadi itu mungkin dalam pengalaman kita menolong kita juga menyadari nggak gampang tuh, ya. Kenal karakter tuh butuh waktu. Makanya pacaran itu coba isi dengan hal yang baik gitu ya. Ber-PA bersama juga bisa menolong kita mengungkapkan karakter sebenarnya. Iya benar. Apalagi kalau beda pendapat ya. Jadi kita akan bisa lihat, oh lu lihatnya begitu.
enggak ayat ini kayaknya bilang begitu deh. Dan kalau beda pendapat jadi tahu ya, oh dia kalau beda pendapat kayak gini. Oh ya dia marah atau mungkin ini emosi gitu ya. Mungkin ada juga pembahasan-pembahasan tertentu gitu ya yang bisa dibahas, berita mungkin ya. Seperti itu. Ada lagi? Nah ini Ernie nanya tadi, sebenarnya udah dijawab ya Bang. Karakter itu kan menurut kita bisa diubah, tapi kita masih dalam tahap PDKT. Gimana Bang? Nah ini aku bilang pahami aja dulu pengenalan dasar ya. Mungkin setelah itu ya kita butuh keyakinan juga sih sebenarnya waktu menjalani ini kita akan seperti apa. Saya kasih contoh lah ya, ada satu anak yang mungkin karena dia anak bungsu, dia sangat gampang menikmati kasih. Nah, tapi kemudian jadinya secara tidak langsung dia mungkin sulit mengasihi karena dia selalu menerima kasih. Nah, kemudian dia ngelihat orang yang dia mau PDKT, orangnya kayaknya haus kasih juga. Jadi akhirnya dia tuh berpikir mendalam tuh. Nah, gimana nih? Aku juga senangnya diperhatiin. Nah, kalau sama dia juga suka diperhatiin. Nanti kami saling menuntut nggak? Nah, itu cara berpikir yang menurutku begini. Ini mereka belum pacaran ya. Tapi paling tidak dia sudah mulai berpikir. Dengan melihat sekilas. Nah, tapi kemudian waktu dia tanya sama aku bilang ya itu pergumulanmu. Kamu yang mesti putusin. Betulkah kalau dia suka atau dia minta diperhatiin, kamu minta diperhatiin, kalian nggak cocok? Siapa tahu waktu kalian menjalani pacaran, kalian pun belajar saling mengasihi. Jadi akhirnya aku pikir jangan menjadi itu sangat tergantung. Makanya jangan langsung menentukan di pengalaman pertama. Itu butuh pengenalan cukup lama. Tapi juga setelah pengenalan cukup lama, ingat kita nggak mungkin kenal tuntas. Jadi ya udah kalau secara mendasar. Makanya jujur ya teman-teman ya, karena aku sangat yakin karakter bisa diubah, tapi yang bisa mengubah adalah Tuhan. Maka nggak ada kompromi pengenalan akan Tuhan. Begitu dia nggak kenal Tuhan, itu akan sangat ragu buat aku dia mau berubah. Tapi kalau dia kenal Tuhan, walaupun mungkin karakternya masih ya nggak sempurna, itu ada harapan. Jadi kerohanian, keinginan untuk bertumbuh itu juga terkait dengan kerinduannya mau berubah nggak gitu. Karena bertumbuh itu bukan akhirnya cuma pengetahuan jadi tahu Alkitab, tapi juga hidupnya termasuk juga karakter-karakter yang diubahkan. Makanya ingat ya tema malam ini, mungkin kalau teman-teman juga lupa kami bahas apa, ingat aja mengenal dia itu menolong kamu juga kenal dia, dan dia bisa kenal dirinya kalau dia kenal Tuhan juga. Gitu. Kita bisa kenal diri kita juga karena kenal Tuhan. Oke. Dari Rinauli, Bang, saat ini aku sendiri sedang masa-masa menuju pernikahan. Wah selamat dek. Saat ini sedang tahap pembinaan. Tapi makin kesini entah kenapa suka berantem, selisih paham, karakter berapa persen bisa diubah bang. Karena nggak mudah. Ini masalah menuju pernikahan memang begitu sih ya kadang-kadang, karena itu maksudnya makin intens. Nggak tahu juga maksudnya apa yang menjadi alasan, harus dicari tahu dulu ya. Kalau emang alasannya sangat-sangat mendasar banget ya mungkin pertimbangkan perlu lagi, dipikirkan dan dipertimbangkan. Tapi kalau kita cuman masalah maaf ya, souvenir meritnya nanti apa? Aku pengennya aku pengennya ini. Kadang-kadang menjelang pernikahan tuh berantemnya hal-hal sepele itu. Atau misalnya ya udah lu urus lah semuanya. Tapi kita pengennya tuh ya lu ikutan dong. Ini kan bukan cuma gue yang nikah. Kadang-kadang kayak gitu itu juga ngebuat berantem gitu ya. Menjelang pernikahan tuh tensinya tinggi lah. Jadi termasuk keluarga juga, apalagi kalau keluarga banyak mau. Bener. Jadi kita memang nggak tahu sih, maksudnya tergantung ya apa yang diberantemin. Kadang-kadang hal-hal kecil karena tensi tinggi, jadi besar. Bisa jadi perang dunia ketiga gitu kali ya. Nah, menurutku juga sebenarnya makanya jujur aja ya buat teman-teman, menjelang pernikahan itu saat yang sangat kritis. Itu perlu untuk sabar, menahan diri. Itu saat yang kritis, memang dua hal ya. Kritis dalam penyesuaian, tapi juga itu kritis di dalam kekudusan. Hati-hati ya. Masa-masa itu kita kritis sekali dalam kekudusan. Jadi kadang-kadang juga beberapa orang karena nggak ada masalah, tapi kedekatan, tahu-tahu akhirnya menikmati hubungan suami istri sebelum pernikahan. Padahal dengan alasan kan pasti married, kan bakal married sama dia. Nah itu hati-hati.
Yes, Jadi poin itu juga yang aku ingatkan. Nah, tapi balik lagi ya, kalau ternyata masalahnya hal-hal sepele, dengan kepala dingin kita bisa bicarakan. Dan ingat tadi ya, keyakinanmu melangkah adalah dia dalam Tuhan, kamu dalam Tuhan. Nah, ini akan menjadi menarik. Jadi saya harap ini menolong teman-teman. Maaf nggak bisa semuanya kita jawab. Ternyata tapi waktunya senang, sudah. Iya, udah mau habis ya. Thank you banget buat kesempatan malam hari ini. Kiranya pengenalan makin menolong kita bertumbuh. Buat yang belum dijawab nanti kita bahas lagi ya. Yuk, sampai ketemu teman-teman. Dadah. Bye, Tuhan berkati.